Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, ada pepatah yang mengatakan sudah duduk lupa berdiri. Apa artinya? Pepatah ini mau mengatakan fenomena yang umum terjadi di tengah-tengah kita mengenai bagaimana orang saat memiliki jabatan seringkali lupa dari mana ia berasal, serta mengapa ia mendapatkan kepercayaan atau jabatan itu. Tidak heran jika orang sudah memiliki jabatan, seringkali tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain, apalagi menerima kritik atau teguran. Saudara, rasanya hanya orang yang memiliki kebesaran hati yang bersedia menerima pendapat orang lain, bahkan kritik dan teguran. Sayangnya tidak banyak orang yang bisa seperti ini karena memang tidak mudah. Kebanyakan orang merasa tidak aman ketika orang lain mengkritik dia atau merasa ditolak ketika orang lain menegur dirinya. Saudara, dalam hal ini kita patut belajar dari Daud. Bacaan leksionari hari ini menunjukkan bagaimana Nathan menegur Daud. Saat itu Daud berada di puncak kekuasaannya. Ada banyak orang yang rela mati baginya. Ia tidak lagi perlu maju berperang seperti dahulu karena ada banyak orang yang siap berkorban baginya. Tidak terkecuali Uria, sang prajurit setia yang memiliki istri Batsheba. Disinilah kisah itu dimulai. Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya dengan cara bersengaja menempatkan Uria sang prajurit setia berada di medan perang yang paling beresiko. Dan memang benar, Uria akhirnya gugur sebagai pahlawan perang. Dan Daud bisa dengan bebas mengambil Batsheba sebagai istrinya sekaligus menutupi dosa perzinahannya. Apakah Allah diam? Tentu tidak. Allah yang telah menyertai Daud selama ini, melepaskannya dari berbagai bahaya, memberikan kepadanya kemenangan demi kemenangan, tidak berarti Allah yang menutup mata terhadap kejahatan Daud. Ia menegur Daud dengan keras melalui Nabi Nathan. Menariknya, setelah Nabi Nathan menegurnya, Daud segera mengakui kesalahannya. Pengakuan dosa dan penyesalannya dapat kita temukan di dalam Mazmur 51. Ia tidak bersikap mentang-mentang raja lalu tidak bersedia menerima teguran. Kita tahu di dalam bagian lain di dalam Perjanjian Lama ada raja-raja yang ketika menerima teguran Tuhan melalui perantara nabi yang diutusnya, malah si nabi yang dimusuhi bahkan dibunuh. Ya, memang tidak mudah memiliki kebesaran hati seperti Daud. Sekalipun kita tidak patut meniru dosa Daud, tetapi kita dapat meneladani kerendahan hatinya. Bagaimanapun ia masih sadar siapa dirinya. Ia bisa ada sampai saat itu adalah karena Tuhan. Itulah sebabnya Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita juga orang yang berkenan di hati Tuhan? Mari kita memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran Tuhan di dalam segala hal, termasuk di dalam perkara-perkara kecil, karena Allah peduli akan hidup kita. Ia peduli pada karakter kita, seperti kata Tuhan Yesus, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mau Tuhan terus-menerus membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, setiap ranting di hidup kami yang tidak berbuah, kami mau Tuhan membersihkannya. Karakter kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan bentuklah. Kami mohon Roh Kudus bimbinglah kami. Kami mau peka pada teguran Tuhan, bahkan melalui orang-orang yang tidak kami bayangkan. Jika Tuhan berbicara, tolonglah kami peka. Kami mohon Tuhan,
bimbinglah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat